seolah-olah kita sekelompok orang hutan yang tinggal di hutan, tidak pernah mengenal agama, berkawan dengan monyet, dengan lutung, dengan binatang, dengan keluang, lalu kemudian tiba-tiba terbentuk negeri ini. Negeri ini bukan berawal dari nol, negeri ini bukan dibangun di atas hutan, negeri ini baru berumur 71 tahun, masih muda, 71 tahun. Tapi kerajaan Siak Sri Indrapura dari abad 18, akhir 17, awal abad 18, 19, 20, 21, hampir 400 tahun yang lalu. Bandingkan antara 400 dengan 71 tahun, seabad pun belum. Negeri ini bukan dibangun dari nol. Kita bukan sekelompok perampok, orang yang terbuang dari Eropa lalu datang ke Australia, tawar-menawar dengan aborigin membuat negara. Itu sejarah mereka di Australia. Kita bukan sekelompok pelaut yang naik kapal laut tujuannya mau ke India, tapi salah jalan, nyasar Christopher Columbus, naik kapal Eropa, kiri kanan India, kiri Amerika, salah tiup angin, mendarat di Amerika. Orang menyebutnya Christopher Columbus menemukan Amerika. Bukan dia menemukan, dia nyasar ke Amerika. Perlu diluruskan, sekelompok orang dari Inggris, Perancis, Spanyol, Swedia, Belgia, Belanda, sekelompok orang-orang yang ingin mencari tanah yang baru, merantau, menemukan suatu tempat, bertemu dengan penduduk asli Indian. Nol, berawal dari nol. Australia dari nol, tidak ada peradaban sebelumnya, tidak ada tulis baca, primitif, bangsa aborigin, bangsa Indian. Beda dengan kita. Negeri ini didirikan atas perjuangan orang-orang Islam. Kalau ada yang mengatakan perjuangan negeri ini hanya 4 orang, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, itu pada saat perjuangan melawan Belanda. Tapi sebelumnya ada non jauh di sana, di Sulawesi. Siapa dia? Syekh Yusuf Makassar. Orang selalu menyebut namanya Yusuf Makassar, Yusuf Makassar. Orang lupa dia ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota, Khalwati tarekat Khalwatiyah. Gelar itu dia dapatkan dari Baghdad. Ulama Baghdad memberikan dia gelar Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Belanda membuangnya, makamnya tidak ada di Sulawesi, tidak ada di Makassar jasadnya. Jasadnya dibuang Belanda ke sebuah negeri bernama Cape Town, Afrika Selatan. Orang ahli zikir bukan dalam kelambu subhanallah subhanallah, bukan sekedar salat sunat tahajud, salat sunat taubat, salat sunat tasbih, tapi dia bergerak melawan Belanda. Darah ulama itu seperti racun, kalau kau tumpah kau akan mati termakan racun. Allah, Nabi mengatakan darah ulama seperti racun. Belanda takut termakan darah ulama yang beracun itu. Mereka campakkan ke Afrika Selatan agar mereka aman, tentram menjajah negeri ini. Apa maknanya? Ketika ada orang mengatakan, mari kita perjuangkan perda Islam, mari kita di kantor ini pakai label Islam, mari anak-anak kita sekolah Islam, rumah sakit Islam. Lalu ada orang tak setuju, jangan bawa-bawa Islam, jangan bawa-bawa agama, agama di masjid saja. Ini orang mengkhianati darah para ulama, berceceran darah ulama di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini merdeka atas teriakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Goa Islam, Jawa, Jawa kata orang Majapahit, betul, Hindu Buddha lama, tapi jangan lupa setelah Hindu Buddha kita tidak langsung merdeka. Majapahit, Hindu, Buddha, kita lama bercengkrama dengan sultan-sultan Islam. Kerajaan itu bernama Kerajaan Demak, dan Demak itu adalah Islam. Wali-wali Songo yang mengislamkan Jawa, kekuasaan Kerajaan Demak, ulama Wali Songo bertemu kekuasaan dengan ulama. Disitulah Islam terjaga. Segala aliran-aliran sesat, penistaan agama diatasi oleh ulama, dibantu dengan kekuasaan. Kekuasaan ditopang agama, agama dibantu dengan kekuasaan.
maka sejalanlah selamat, terwujudlah apa yang disebut dengan baldatun, negeri thayyibatun, baik, wa rabbun Allah ghafur. Mungkin Amerika baldatun thayyibatun, mungkin Australia baldatun thayyibatun, tapi belum tentu wa rabbun ghafur. Apa maknanya? Negeri baik, tanaman tumbuh, hujan datang, ikan banyak, hasil tanaman laut, danau, laut, semuanya menghasilkan makanan. Tapi kalau tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbun ghafur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan. Oleh sebab itu kita mesti mengerti sejarah bangsa kita. Sampai-sampai apa kata pepatah Melayu, pepatah Arab, halakamru'un, halakamru'un, halaka celaka, umru'un orang, lam ya'rif qadrahu, yang tak tahu siapa jati dirinya. Ketika orang membawa rencana undang-undang bernafaskan Islam, jangankan bawa-bawa Islam, hanya bernafaskan Islam, berbau Islam, jangan ada narkoba, jangan ada seks bebas. Ini udah bawa-bawa Islam ini. Masalah seks ini kan bebas. Malah kalau perlu kita buatkan rusunawa khusus untuk PSK, dibuatkan pakai kelas A, kelas B, kelas C, sama macam SIM. Ada SIM untuk 3 roda, untuk 5 roda, untuk 10 roda. Sudah rusak pikiran orang. Setiap kali menyebut kata amar ma'ruf nahi munkar diidentikan dengan Islam. Jangan bawa Islam, jangan bawa Islam. Ini negara bukan negara Islam, kita bukan negara Islam. Dia lupa siapa yang merumuskan Pancasila itu, siapa yang memerdekakan bangsa ini, siapa yang menyelamatkan negeri ini dari penjajahan Belanda, laknatullah alaihim ajma'in. Itu semua adalah orang-orang Islam. Ki Hajar Dewan, ulama-ulama besar seperti Pangeran Diponegoro bersorban sampai kepada di Aceh Tengku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bahkan sebelum kata Indonesia. Nesia pulau, Indo Hindu, Nesia pulau, Indo Hindu, India, Indonesia, pulau-pulau yang berjejer yang berada di bawah India. India di atas, kita di bawah, pulau-pulau kecil-kecil. Maka orang Arab menyebut Al-Juzur Al-Hindiyah. Jazirah artinya pulau, pulau-pulau yang banyak disebut dengan Al-Juzur Al-Hindiyah. Mereka menerjemahkan Indonesia sebagai Al-Juzur Al-Hindiyah, pulau-pulau yang berada di bawah samudra, di bawah negeri Hindu India. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mesti ingat negeri ini diisi oleh orang-orang Islam. Sebutlah dari mulai ujung pulau Sumatera, naik kita ke atas Aceh. Aceh itu adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan Islam. Rajanya luar biasa. Rajanya bernama Malikul Saleh. Malik artinya raja, the king. Saleh, kita selalu meminta Rabbi habli minas salih, salihin, hadza rajulun salihun, ini orang yang saleh. Saleh, maka orang Aceh memanggilnya Malikul Saleh, raja yang saleh. Kata-kata Arab, itulah hebatnya orang Sumatera, orang Nusantara. Ketika Islam datang, bahasanya pun hilang. Orang tidak lagi membawa bahasa nenek moyang untuk bahasa bicara, untuk dagang, untuk jual beli, untuk komunikasi. Dia tetap pakai bahasa daerah, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Tapi nama dia robah. Yang sebelumnya Merah Silu berubah menjadi Malikul Saleh. Malik raja, Saleh orang yang saleh. Yang bercerita tentang kerajaan Aceh itu justru paling menariknya diceritakan oleh bukan orang Aceh dan bukan orang Jawa dan bukan orang Indonesia. Saya pertama kali membaca tentang Aceh dalam buku 2 jilid, jalan-jalan ke perpustakaan Darul Hadis di Kota Rabat. Nampak ada 2, saya buka satu, judulnya bercerita ketika aku sampai di sebuah pulau. Pulau itu panjang. Setelah dia melaksanakan umrah di tanah suci Makkah, lalu berhari-hari dia naik kapal laut,
lalu kemudian berlayar menyeberangi samudera sampailah ke India, singgah di sana, singgah di sana, singgah di sana.